Kabarnya Mutia, sehat? Sehat Ibu, alhamdulillah. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita Ibu. semua. Oke, Mutia, minggu lalu kita sudah mencoba proses analisa ya. Itu kan ada beberapa yang saya minta, ada kelihatan progresnya. Nah, apa udah sampai mana tugas yang dilakukan untuk menganalisa? Sudah dibuat sesuai dengan panduan tugas? Mutia, sekarang ini mungkin langsung sekali Mutia share screen aja kali ya. Silakan. Bentar. Jadi Mutia itu udah nyari buat gimana lokasinya. Terus masih bingung nih Bu untuk RT RW-nya dan apa sih namanya? Kan peletakan itu kan kalau RT RW kan ada yang dia apa ya ini namanya sebentar Ibu. Lupa. Coba tampilin dulu. Ini teman kuliahmu satu lagi, satu angkatan? Enggak Ibu, Suryara makan Ibu. Iya. Senior. Senior Ibu. Oke. Tata rencana pola ruang. Ini gitu kan. Ibu belum bisa share screen. Sudah saya setting, coba lagi. Ini banyak ini Bu, karena kan kemarin jurnalnya juga kurang kan Ibu. Jurnal untuk perbanding untuk studi banding gitu kan Ibu. Ini Mutia mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk materi untuk tugas pertemuan ketiga, Mutia ingin memperjelas dan memperjelas dari bagaimana transit oriented development itu kembali. Jadi di sini kita dapat definisi dari transit oriented development itu adalah konsep pengembangan kawasan kota yang berusaha untuk memaksimalkan jumlah kawasan perumahan, bisnis, dan rekreasi yang berada di dalam jarak berjalan atau walking distance suatu sistem transportasi publik. Ini itu adalah agar setiap pengunjung atau penghuni kawasan dapat berjalan ke suatu sistem transportasi publik dan mencapai lokasi tujuannya dengan transportasi publik tersebut. Jadi untuk TOD ini menggabungkan lahan residensial, perdagangan, jasa, perkantoran, ruang terbuka, dan ruang publik, sehingga memudahkan masyarakat dan pengguna untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, maupun moda transportasi umum. Jadi ini beberapa jurnal yang saya dapat, serta beberapa transit oriented development di kota dan negara-negara lain. Jadi itu ada di Curitiba, Brazil. Dia nemu dalam jurnal Curitiba, Brazil, a model for transit oriented development by ICLEI, Local Government for Sustainability. Jadi di situ mengatakan tentang implementasi TOD, kebijakan jangka panjang dan infrastruktur untuk pertumbuhan terpadu. TOD Curitiba pada pendekatan berbasis fase untuk perkotaan rendah karbon pembangunan menekankan pembangunan perkotaan terstruktur dan kebijakan transportasi yang sehat dalam rangka menjamin masyarakat yang kompak, layak huni untuk mengembangkan infrastruktur diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sistem dari waktu ke waktu. Itu untuk Curitiba, Brazil. Jadi dalam
cara mereka membangun TOD itu dengan poros itu menandai titik zonasi untuk lingkungan serbaguna yang dapat dilalui dengan berjalan kaki. Curitiba Brazil menciptakan jaringan transit terpadu RIT dengan bus rapid transit. Jadi RIT Curitiba dikelola dengan perusahaan kota Urbanizaco. Perusahaan kota Curitiba dikelola oleh perusahaan kota Urbanizaco de Curitiba SA URBS dan beroperasi mirip dengan sistem kereta bawah tanah metropolitan. Sistem ini menggunakan 5 yang berbeda jenis model bus yang melayani 6 koridor, 11 jalur dan mencakup total 81. Ini untuk fungsi lain dari RIT di Curitiba, Brazil. Mungkin kita next aja. Dan hasil dari TOD di Curitiba, Brazil. Lalu yang kedua itu ada TOD di Hong Kong. Mungkin di sini nggak dapat banyak karena juga sorry. Nah, di sini juga Mutia nggak dapat jurnalnya, ada tetapi sulit untuk mencari hasil dari jurnal tersebut. Jadi ada beberapa blog yang mengatakan bahwa kepemilikan kendaraan di Hong Kong sangatlah rendah, hampir 90% perjalanan di Hong Kong ditempuh dengan menggunakan transportasi publik. Maka dari itu, tidak ada jalur rel yang dibuat sebelum area tersebut dan menjadi pusat aktivitas. Namun, Hong Kong mulai membangun sistem TOD di mana jalur rel dibangun bersamaan dan terintegrasi dengan perumahan serta pusat komersial. Proyek TOD di Hong Kong disebut Rail Plus Property, R+P. Jadi, Hong Kong terkenal dengan TOD-nya untuk memfasilitasi cara-cara pembangunan yang efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah telah menekankan TOD dan NPR adalah inti dari strategi TOD Hong Kong, di mana kerangka transportasi umum mencerminkan konsep rail hubs, dan konsep semacam itu adalah didukung oleh mode sekunder transportasi berbasis jalan. Jadi, menurut The World Bank 2019, Hong Kong terpilih sebagai 3 teratas dari kota-kota pembanding dalam laporan mereka. Pembandingan pembangunan berorientasi transit di antara 14 kota dengan kesuksesan luar biasa di TOD. Lalu yang ketiga itu ada Toronto, Kanada. Toronto, Kanada memiliki kebijakan untuk mendorong pembangunan baru di sekitar jalur subway, utamanya yaitu Yonge Street Line. Pembangunan yang paling terlihat ada pembangunan area Yonge dan Eglinton di tahun 1960-an dan 1970-an. Lalu kita di sini akan mendesain suatu transit oriented development. Jadi ini untuk TOD planning in Medan, Indonesia. Itu berlokasikan, sorry Bu, mohon maaf, Jalan Gatot Subroto kan dekat sama Jalan Iskandar, jadi Mutia dapetnya salah ketik, jadi Mutia buatnya di sini Jalan Gatot Subroto. Tapi kan tetap dipetisahkan Ibu. Nah, jadi ini untuk ini untuk lokasi yang dipetakan, baru ini ruang Terus ini untuk peta rencana pola ruang dan zonasi untuk Kecamatan Medan Petisah. Ini untuk site-nya. Kalau nggak salah ini kan Ibu, site-nya Ibu. Langsung aja dulu, terus lanjut aja. Ya. Mungkin lanjut untuk beberapa teori dan prinsip dari analisanya yang didapat dalam hasil searching. Jadi
Yang pertama itu perlunya dukungan sistem transit berkapasitas tinggi dengan rute yang cukup dengan jangkauan hingga regional dan persyaratan headway yang cukup pendek yang mampu mendorong perkembangan lingkungan di sekitar sistem transit. Yang kedua itu menciptakan lingkungan yang ramah untuk moda transportasi tidak bermotor. Lalu ini a complete transportation system. Ini untuk beberapa jarak yang digunakan untuk setiap transportasi seperti pejalan kaki, sepeda, mobil, bus, kereta api, dan MRT atau apa ini, mungkin maaf lupa, ini pesawat. Jadi dari analisa dan beberapa contoh dari jurnal-jurnal setiap negara-negara yang mengasungkan TOD, jadi Mutia dapat itu kereta komuter antar kota dan dengan kecepatan tinggi. Terus yang kedua itu bus. Terus ada angkutan cepat seperti ojek, becak, dan taksi yang khas di Indonesia gitu. Jadi ini beberapa fasilitas yang akan dilakukan pada desain untuk transit oriented development. Ada toilet, waiting area, canteen, room stay, receptionist, and ticketing, rest area. Jadi tujuan desain dan fungsinya itu pertama mengedepankan pejalan kaki yang dapat dicapai dengan mengurangi panjang blok perumahan dan pertokoan. Yang kedua, mengurangi lebar jalan agar mengurangi kemacetan. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan transportasi publik dan mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Untuk manfaatnya itu, yang pertama, fasilitas pedestrian yang lebih baik. Dua, pengurangan lebar jalan kendaraan untuk meminimalisir penggunaan transportasi pribadi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan lahan parkir. Yang keempat, pengurangan jumlah bangunan semakin jauh dari pusat transportasi. Ada beberapa kritik dari pembangunan transit oriented development di Indonesia yang Mutia dapat itu potensi gentrifikasi yang dapat terjadi pada wilayah pendapatan rendah. Jadi yang pertama itu transit oriented development dapat meningkatkan harga tanah suatu wilayah karena memberikan nilai tambah bagi kawasan tersebut. Seperti contohnya misalnya kita membuat TOD di wilayah tadi Jalan Iskandar Muda, itu ngebuat harga rumah semakin meningkat serta nilai kawasan tersebut juga meningkat yang membuat masyarakat menengah ke bawah bermigrasi jauh dari pusat transportasi publik ke area dengan harga tanah yang lebih murah. Jadi dapat mengganggu kawasan perumahan kelas menengah ke bawah. Itu untuk kritik cukup pembangunan Mutia. transit oriented Itu development. panjang lagi presentasi kamu ini tentang Itu Ibu udah konsep selesai. TOD ya. Iya, Oh ya, Ibu. udah siap. Kritik. Baik. Hong Kong memang belum nggak ketemu sama sekali ya. Ada nggak coba cari Google Earth ya bagaimana suasana TOD? Di mana Ibu? Di mana saja? Di Hong Kong ya Ibu? Ya. Ada coba dicari nggak? Ada sih Ibu, cuman dia buat bangunan khususnya gitu dia Mutia nggak ada pernah ketemu gitu. Oke lah, kita padakan dulu ya, Mutia ya. Ini saya coba tunjukkan deh gambaran gimana TOD ya. Ini di Hong Kong. Ya, Olympic Station Exit. Jadi kalau tadi Mutia bilang lokasi, lahan, nah TOD itu begini, ini stasiun kereta apinya, dan ini apa coba? Bisa nggak diperkirakan ini apa? Nampak nggak mau saya? Itu railway kan Ibu. Railway itu Jalur apa kereta artinya? api. Rel kereta apinya Jalur mana nih? kereta api. Rel kereta api, bisa kamu ini nggak coret nggak di situ? Nggak bisa. Nggak bisa nyoret.
Rel kereta api itu ini, nih, Oh, ya kan? oh Kereta yang api di itu atas khas. untuk pejalan kaki atau gimana sih? Ini apa? Oh itu ini gimana Ibu? Ini apa nih? Ini jalur jalur kendaraan Ibu, Ya, jalan tol. jalan tol. Ciri jalan tol ya. Ini kan jalan tol, itu jalan biasa nih, jalan publik. Nah, dia menggabungkan jalan tol. Terus ini apa? Ini apa? Ini jalur pejalan kaki Ibu? Ya, jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki, ini berarti apa yang di tengah ini? Itu untuk pusatnya, pusat dari TOD-nya. Iya Ibu. Ini stasiunnya. Nah, Hmm, itu relnya keluar lagi di sini kan? Ya, kereta api. Jadi nanti kamu mendesainnya rel kereta api itu sepanjang Jalan Gatot Subroto. Sudah. Kemudian ini stasiunnya. Stasiunnya ini menghubungkan pusat kegiatan lainnya. Coba dari bentuk masa bangunannya. Ini bangunan apa ini? Tipikal apa? bangunan tinggi, Iya. high Kira-kira rise fungsinya apa? building. Fungsinya untuk sekalian memantau bagaimana, Ini gedung pemantauan. gimana Ibu? Ini kira-kira gedung apa nih? Gedung perkantoran. Perkantoran begini. Oh itu hotel, semacam hotel Hotel. dan apartemen. Oh iya Ibu. Hotel ini. Yakin Iya, hotel. Itu kelihatannya seperti itu Ibu. tipologi bangunan ya. Ini apa kira-kira nih? Menurut Mutia, bangunan apa? Fungsinya apa? Fungsinya itu ada namanya Olympic Station Exit A, lebih ke stasiun sih Ibu. Stasiunnya ini. Stasiunnya yang di tengah ini. Ini gedung apa ini? Dari bentukannya aja. Kamu bebaskan pikirannya. Jangan lihat judulnya. Oh, gedung serbaguna mungkin karena ada kolam renang dan lain sebagainya. Gedung Ada serbaguna. lapangan juga. Oke, ini gedung apa ini? Bangunan apa ini? Fungsinya apa Nah, kira-kira? baru ini Segini yang banyak. ini kayaknya hotel ini, Bu. Hotel 1, 2, Hotel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira berapa lantai ini? 30 mungkin ya. Udah ya. 30 kali 9 tower. Fungsinya hotel nggak ini? Hotel sih kayaknya, Ibu. Ini apartemen. Mutia, belum pernah Apartemen. tinggal di apartemen ya? Belum, Ini Ibu. apa? Tipikal gedung apa ini? Dia belum banyak Ini apa coba? belajar soal tentang ini sih, Bu. Dari bentuknya kamu nggak bisa nebak ini bangunan fungsinya apa? Kantornya nggak sih, Bu? Perkantoran ya. Mm-mm. Nah, ini perkantoran. Ini juga perkantoran. Nah, kita putar ke sini. Ini apa nih kira-kira bangunannya? Fungsi apa ini? Kalau di Medan kayak gini bentuk bangunan biasanya fungsinya apa? Mall, Oh, pusat perbelanjaan. pusat perbelanjaan. Dah, tipikal bangunannya sudah harus dikenali ya dari Oh, kita di gitu. sini. Nah, Baik, Ibu. jadi bisa dilihat di TOD itu fungsi-fungsi di sini pemukiman, di sini bisnis, di sini perkantoran, di sini bisnis lagi, ya. Tapi dia bisa mengakses juga garis-garisnya ini apa bukan garis nih, jalur pedestriannya dihubungkannya.
Dan semuanya di sini bisa terhubung ke ke stasiunnya. stasiun. Jadi orang mau ke nyebrang pun bisa melewati stasiun atau mau ke tempat lain juga melalui stasiun. Semua aktivitas bisa dilakukan dalam satu area. Ini paling radiusnya tidak sampai 1 kilometer, 500 radiusnya. Ini apartemen tempat pemukiman, artinya residensial. Kalau kamu buka tadi RT RW, residensialnya dipindahinnya ke sini dengan posisi makin banyak nih ya. Misalnya satu. Nah, misalnya satu sisi ini aja satu rumah tinggal ya. Satu tempat tinggal kali 26. Ini berapa unit keluarga yang bisa tinggal di sini? Jadi mengurangi luas kota. Jadi tinggi luas kotanya itu vertikal dengan view yang bisa melihat laut. Itu ya. Jadi coba lebih berani lagi Mutia untuk melihat posisi TOD ya. Kamu kan bisa akses Google Earth ya. Bagaimana dia melihat ini bangunan gedung, kemudian di sini hijauannya tetap terjaga, nih masih jaga hijauan dia kan. Jadi walaupun kota ini sangat padat, tapi tetap asri, tetap kita bisa mudah melihat pohon. Ini nggak jauh dari sini kita bisa melihat hutan kota, juga laut. Ya, nanti kamu muter-muter deh di Hong Kong ya hari ini ya, Mut ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya kita coba lanjut itu nanti hasil presentasi kamu kirimkan di WhatsApp grup ya, biar saya bisa pelajarin lagi progres kamu ya. Sudah nggak boleh berleha-leha lagi. Kamu kan di klaster 1 ya. Klaster 1 basisnya riset. Jadi sebenarnya kajian-kajian tentang TOD kamu harus banyak dapat. Nanti saya bantu kamu untuk memberikan jurnal-jurnal TOD yang bisa lebih jelas bagaimana mendesain TOD. Nah, kamu nanti perkuat analisa kamu dan juga bahan risetnya. Ini keluarannya sebenarnya kalau riset harusnya keluarannya laporan ya. Jadi kedua-duanya sih saya lebih mengkhawatirkan kamu kalau tidak punya keluaran gambar. Jadi tetap dua-duanya kita buat, hanya saja porsinya mungkin lebih seimbang ya. Oke, jadi di dalam kita pada tahap pendalaman dari analisa kondisi lapangan, minggu lalu itu kan saya minta dalam bentuk tabel ya. Nah, ini Mutia kan belum menyampaikan dalam bentuk tabel. Jadi kita tidak bisa lanjut untuk melakukan analisa yang lebih dalam. Jadi ngaruh ya. Suara saya masih terdengar jelas ya. Nah, kalau kamu nanti sudah selesai mengerjakannya, langsung asistensi sama saya. Jadi jangan berlama-lama ya untuk proses analisa ini. Jadi di dalam riset ini kamu harus paling lebih banyak melakukan penelitian. Jadi tadi masih penelitian kajian teoritis ya. Saya sudah kasihkan slide-nya, nanti kamu lebih tabelnya benar-benar dikerjakan, tabel yang kemarin, sehingga kita bisa tahap menyesuaikan apa yang sudah kamu lakukan dengan materi kuliah hari ini. Jadi analisis ini adalah alat untuk melihat fakta data itu dan informasi yang berguna untuk proses perancangan kita. Itu saya kemarin coba melalui alat bantu tabel ya. Jadi kita mengelola semua informasi itu akan banyak informasi. Jadi di tahap studi PA5 ini kamu sudah pada tahap menyelesaikan permasalahan kota dengan fasilitas multifungsi yang kamu tawarkan. Jadi bayangkan posisi Mutia ini sedang melakukan penelitian untuk pengajuan proposal bisnis yang akan membuat pemerintah dan investor itu setuju dengan desainnya Mutia. Jadi keluaran kita itu meyakinkan nih bahwa proyek ini realistis
dan akan memberikan income, memberikan tingkat peningkatan ekonomi yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup lebih baik. Jadi proses berikutnya harus lebih aktif lagi ya, lebih banyak lagi ya, mengejar ketertinggalan. Oke. Kemudian Untuk di sini lokasi lahan kita, Ibu. dia tetap di situ. Tetap di Tetap situ. yang di situ kan, Ibu. Iya. Terus ini kan lengkap nih kan, Ibu. Ada apartemen, hotel, dan lain sebagainya. Eh, kita buat juga, Ibu. Tergantung analisa ya, Ibu. Soalnya Iya, lahannya kamu jawab sendiri. Bagaimana kamu bisa menganalisa? Kamu lihat dulu permasalahan apa yang di dalam yang ada di oke. lokasi tersebut. Setelah melihat Tapi kalau site-nya, misalnya kamu melihat kalau permasalahan misalnya apa saja di sana sekarang? ya, Ibu, kalau misalnya kita gabungkan itu kan dekat sama Carrefour Medan Mall kan, Ibu. Kita kita gabung kayak terhubung gitu nggak apa-apa kan, Ibu? Ya, tugas TOD menghubungkan itu. Oh, gitu. Iya, Ibu. Baik. Makanya kamu melihat tidak boleh kita apa ya, kamu lihat masalah apa yang terjadi. Misalnya ya, sekarang permasalahannya yang di sana itu kan jarak untuk mencapai transportasi umum kan eh, jauh ya, posisi jalannya itu kan jalan satu arah ya, jalan satu arah. Nah, jadi otomatis kendaraannya kendaraan pribadi. Nah, itu kemacetan tinggi di situ. Nah, itu kan masalah-masalah. Kamu di dalam melakukan analisis lokasi, yang masalahnya dia aja dulu. Permasalahan apa yang terjadi saat ini di sana dan kenapa. Jadi ini sangat penting dilakukan dalam melakukan analisa. Harus bisa melihat permasalahan apa yang terjadi. Jadi kita nanti kalau sudah tahu masalahnya, baru kita cari solusinya. Disitulah posisinya arsitek. Baik, Ibu, paham. Ya. Nah ini ya, kamu lihat secara visual lokasinya apa, kemudian apa solusi yang perlu dibuat. Tapi ini masih terlalu sederhana cara penjelasannya. Nah, ini skema paling sederhana dalam membuat program ya. Setelah melakukan analisa, kita membuat programming. Nah, ini yang kemarin tabel yang kamu buat itu keluarannya ini, kenyataan kondisi-kondisi yang ada di lokasi. Misalnya tingkat kemacetan ya, jumlah pejalan kaki, terus komunikasi di sini ya. Nah, kemudian ini masalah kondisi atau fakta yang ada di lapangan itu disimpulkan dalam permasalahan apa sebenarnya yang terjadi. Misalnya di sini bisa dikumpulkannya permasalahannya sirkulasi, terus ini pejalan kaki ya, ini ya. Nah ini memang bahasa Inggris nanti kamu ini kan, ini pelayanan sepeda dan jadi ini yang nanti dicari solusinya dalam bentuk penataan ruang atau bangunan baru. Di sini urutannya. Jadi proses di sini yang kita belum harusnya ketemu hari ini dari temuan-temuan kamu ketika menganalisa kondisi lapangan kemarin. Nah, saya bisa lihat apa saja dan mempertajam analisa kamu. Baru keluarlah usulan-usulannya. Jadi bentuk apa fungsi bangunan yang akan dibangun di TOD itu berdasarkan ini, Mutia. Kamu mendapatkannya itu dari kondisi lokasi, site, Lokasi. RT RW-nya juga, ya, perkembangan Kota Medan ya, dan bagaimana transportasinya, segala hal lah yang kamu bisa analisa yang ada di lokasi Medan. tersebut. Iya, lokasi tersebut khususnya. Baru kita nanti arahkan, ini desainnya bagaimana. Oke.
Nah, ini kemarin ya. Nah, ini coba kamu lengkapi lagi yang ini ya. Foto kondisi kamu deskripsikan. Ikutin aja jalur ini, yang presentasi tadi sudah itu ya, sudah bisa lah ya. Nah, tinggal kondisi bagaimana lokasi yang akan kita desain ini, Analisisnya sih. nah, kamu pantau dulu seluas mungkin. Mhm. Nah, Baik, agar baik. kita bisa simpulkan dalam bentuk program pemrograman seperti ini. Ya. Jadi fungsi-fungsi apa yang nanti akan jadi solusi di situ itu berdasarkan pengamatan kamu yang sudah cukup mendalam ya. Nah, dari situ isu apa dan apa solusinya. Tapi ini harus selesai dulu, nggak bisa kita lompat ya, Mutia. Coba mau bikin apa kan nggak bisa dengan seenaknya ya, karena pada posisi berikutnya tahapannya lebih detail lagi. Jadi posisikan dirimu memang sebagai profesional agar melakukan proses pengerjaan proyek ini memang untuk keluaran yang realistis mungkin, walaupun ini tugas kuliah ya. Nah dari situ, dari melakukan isu apa saja yang kamu lihat dari tabel minggu lalu yang saya tugaskan, solusinya apa, baru kira-kira fungsinya apa ya. Apa perlu stasiun tentu harus ya, tapi apa perlu perkantoran, apa perlu perhotelan, apa perlu residensial, entah apartemen, apa perlu gedung parkir misalnya, atau ada fungsi lain misalnya rekreasi karena permasalahan taman kota, atau perlu pusat olahraga, ya. Dulu itu lokasinya Taman Ria, apa perlu dimunculkan lagi? Tahu Taman Ria pusat rekreasi keluarga ya untuk dan juga pembelajaran anak-anak. Apa bisa kita rencanakan di dalam lokasi tersebut? Dan setelah kita tentukan fungsi, berapa luasannya? Kebutuhan kalau bikin kantor berapa? Yang dibutuhkan yang akan tidak sia-sia dibangun. Kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu kan semua masuk di dalam data-datanya harus terkumpul dulu, baru itu analisis. Hotelnya mau hotel bintang berapa? Kalau sudah pakai bintang kan fasilitasnya ada standarnya ya. Standarnya apa? Nah, residensial mau berapa unit? Berapa unit parkir, gedung parkir misalnya. Nah, jadi nanti Kak Bu buat dalam mendesain lokasi itu dipetakan ya kondisinya supaya analisisnya secara visual juga bisa dilihat ya ini untuk morfologinya. Nah, ini contoh ini di Jepang ya, Jepang. Kelihatan nih Bu. Hmm? Soalnya Ibu share screen-nya buat di Google aja. Nggak kelihatan. Iya, masih map yang untuk Hong Kong. Masih Google Earth yang saya tampilkan. Loh, dari tadi saya jelasin, kamu baru ini, saya kira kamu melihat presentasi saya. Ya udah deh. Saya kira Ibu nggak share screen. Oh, alah. Oke, ini udah kelihatan PowerPoint-nya. Iya, ini yang saya jelaskan tadi sama kamu. Kamu harus buat dulu data-data sebanyak mungkin. Ya, permasalahan-permasalahan yang kamu lihat. Semakin banyak informasi semakin baik. Baru kita nanti cari akar masalahnya apa. Ya, penyebab permasalahannya apa, baru nanti sebagai arsitek kita kasih solusi. Solusi. Ya. Jadi skemanya begini ya, isu apa, solusi apa, baru kita pilih kira-kira fungsi apa saja yang kita akan usulkan. Ini jadi klienmu nanti ini pemerintah dan juga investor. Bayangin aja ya nanti begitu ya, supaya simulasikan aja seperti itu supaya nanti kualitas proyeknya juga saya harap sih realistis. Nah, ini stasiunnya tentu stasiun wajib ya. Nah, sekarang bentuk stasiunnya di mana posisinya? Nah,
gedung kantor berapa luasan, di mana. Kalau memang itu dari hasil analisa kita adalah kebutuhan di lokasi tersebut. Dengan analisa kamu misalnya di sekitarnya nampak perkantoran, ya. Nah, kemudian hotel. Nah, hotel apa yang cocok di situ dan residensial berapa kapasitas yang mau disediakan jika itu dibutuhkan di sana. Nah, ini juga misalnya fasilitas lain. Atau jika ada fasilitas lain yang menurut kamu bebaskan pikiran kamu ya. Menurut kamu ini perlu di sana. Jadi fungsinya tidak ditentukan oleh saya, tapi kamu yang menentukan untuk proyek ini ya. Nah, jadi ini cara sederhana untuk memudahkan kamu untuk melihat lokasi atau menganalisis lokasi. Nah, ini bisa bisa nanti untuk di perencanaan juga kamu buat ini. Di awal kamu petakan dulu di mana itu komersial, di mana itu residensial, di dalam radius 500 ya, 500 atau 1 kilometer sekitar itu. 500 itu jarak pejalan kaki ya. Jadi coba kamu buat aja seperti ini dalam radius 500 dari persimpangan jalan itu. Kemudian kamu buat petanya, peta peta pemetaan versi kamu sendiri. Kemudian bisa kamu buat dengan juga analisa bagaimana bentuk massa bangunan di sana. Misalnya kalau ini tadi persimpangan, ini Gatot Subroto, ini Iskandar Muda, ini kan levelnya sekitar bangunan ruko ya, bangunan ruko sekitar 4 lantai. Di sini Medan Perplaja itu sekitar berapa lantai itu? 6 lantai ya kan? Di sini berapa masa-masa bangunannya? Ya. Nah, kamu perhatikan juga jalur-jalur yang ada, misalnya seperti di mana bus, nah, di mana lokasi bus berhenti, kemudian kalau ada jalur-jalur Grab ya kalau di Indonesia ya. Nah, di mana parkir, pejalan kaki ya, fasilitas transport misalnya halte, ya. Terus apa open space, ruang terbuka hijau ya, daerah fasilitas olahraga kamu petakan di dalam lokasi tersebut. Ya. Dari sini nanti bisa bisa kita lihat karena dalam membangun TOD itu prinsip utamanya adalah menghubungkan ya transit oriented development, menghubungkan fasilitas sarana sekitar ini menuju ke transportasi publik, jadi ke stasiun. Jadi nanti kita perlu bisa arahkan seperti yang di Hong Kong tadi ya, jalur-jalur yang menuju ke stasiun itu lewat mana saja dan fungsi apa aja. Itu gambarannya ya. Oke ya. Jadi bisa aja nanti kamu merubah posisi lahan kamu. Ini contoh yang ada di saya lupa. Ini Singapura. Singapura ya. Jadi perhatikan nih ya. Ini kondisi existing di sana setiap TOD itu beda-beda desainnya. Nih ya, seperti ini mixed commercial and residential yang biru dia ya. Nah, kalau di sini dia tidak ada yang biru, yang ada yang biru tua, komersial semua. Nah, bagaimana mendesain ini? Ini analisis arsiteknya nih. Setelah memperhatikan permasalahan, kebutuhan di sana, arah pengembangan kota, nah baru dibuat seperti ini. Nah, ini juga ya, itu contohnya. Jadi, setiap TOD pasti berbeda dan bagaimana fungsi-fungsi yang ditambahkan tergantung kedalaman analisis kamu. Jadi ketika membuat TOD ini, fungsi-fungsi yang sekarang ada, apakah itu tetap dipertahankan, itu kamu analisis, atau perlu ditambahkan baru, atau perlu ditambahkan fungsi baru. Ya, nanti arahnya, nah, ini dari jurnal yang bisa menjadi dasar untuk perencanaan. Bagaimana membuat merencanakan berapa mix land use yang digunakan, berapa persentasi, berapa kepadatan bangunannya, berapa retailnya. Ini mungkin salah satu alat bantu kamu nanti memberikan dalam memutuskan konsep desain.
Nah, satu lagi, ya, ini tadi dilengkapin lagi ya tugasnya. Baik, Nah, Ibu. kemudian pada tahap berikutnya nanti adalah analisis investasi. Jadi sudah ke sudut pandang bisnis ya, ekonomi ini. Jadi ketika kamu misalnya mengusulkan akan membuat residensial apartemen misalnya di sana, atau misalnya gedung parkir ya, itu milik siapa? Pemerintah kah atau swasta? Nah, kalau pemerintah dananya pasti lebih mengutamakan ke arah transportasi publik, ya. Itu memang kewajiban negara. Namun ya pemerintah akan memikirkan itu transportasi publik itu akan memberikan feedback kembali nggak ke negara dalam bentuk apa? Pajak. Ekonomi di dalam TOD itu akan bergerak sehingga pengembaliannya itu akan mengembalikan biaya pembangunan dari TOD tersebut, stasiun tersebut. Memang jangka waktunya mungkin panjang, Panjang ya. tapi bisa dihitung kapan lunas ini bangunan stasiun itu. Kapan lunas jalur kereta api yang dibangun itu. Jadi pertimbangannya ke sana. Karena itu kamu harus meyakinkan di dalam lokasi yang kamu buat ini, peningkatan ekonominya ini seberapa signifikan di dalam lokasi ini. Ini akan jadi properti yang akan naik nilai tanahnya. Naik nilai tanah maka naik nilai pajak kan. Nah, kemudian aktivitas di sini juga akan tempat jual beli yang tinggi itu juga ujung-ujungnya pajak. Jadi peningkatan ekonomi yang terjadi di TOD itu akan berdampak kepada pendapatan pajak dan itu akan jadi pengembalian biaya pembangunan TOD ini. Jadi kajian terhadap analisis investasi itu kamu perlu pikirkan. Jadi masih kayak apa ya? Dipikirkan ke arah sana. Misalnya yang kamu ajukan itu hotel. Kamu perkirakan kebutuhannya berapa? Nah, analisis berapa kebutuhan tadi itu kan dari pertimbangan kota bisa ya, banyak hal yang bisa dilakukan, tapi kamu harus tentukan dulu fungsi apa di situ yang perlu ditambahkan. Nah, dari situ misalnya kamu tetapkan hotel, tentukan kapasitasnya. Ya, misalnya kapasitasnya sekian kamar dengan biaya ini contoh ya sekitar 600 gitu ya. Kapasitasnya 24 hotel superior, deluxe-nya yang standar. Yang paling bagus ini ya, 4 dalam dalam sebulan sekian dalam ada 30 hari, kemudian kira-kira profitnya berapa. Nah, sudah nanti dihitung keuntungannya dalam pembangunan itu sekitar berapa investasi yang dibutuhkan. Nah, misalnya total biaya bangunan itu kamu membutuhkan nilai 40 M, ya kan? Ya, kira-kira kapan nilai itu akan kembali? Sini dihitung dalam misalnya sekitar 5 tahun dia akan break even point. Artinya modal yang tertanam di dalam proses membangun hotel dan dia berjalan dalam 5 tahun sudah balik modal. Setelah 5 tahun dia akan tinggal menerima keuntungan saja. Usia bangunan di perencanaan kan 30 tahun. Artinya dalam 25 tahun dia akan mendapatkan total apa pendapatan bersih terus yang ini. Nah, 1, ini per bulan 1,6 dengan modal 5 tahun ini saja. Nah, hitung-hitungan seperti ini yang akan membuat realistis pembangunan kamu. Termasuk misalnya yang kamu ajukan adalah pembangunan residensial. Residensial ya, pembangunan apartemen misalnya ya. Berapa keuntungan yang akan diperoleh si investor apartemen. Nah, kondisinya kan sekarang site kamu itu hanya sebagian kecil ya
bagian punya lahan pemerintah kota. Nanti bisa konsepnya kamu mengusulkan posisi di mana misalnya bangunan existing sekarang ruko-ruko yang ada di depan Carrefour itu yang ingin kamu alih fungsikan menjadi mixed use. Di situ komersial, di situ apartemen. Bisa nggak diyakinkan sama yang punya ruko di depan itu bahwa bisa dibangun mixed use di lokasi tersebut? Itu bisa kalau kamu bisa meyakinkan di analisis ini, melakukan analisis investasi. Jadi dia seperti konsinyasi ya, kamu ketika dibangun, pemilik tanah tersebut tetap punya lahan, beberapa coupling atau punya modal di dalam proses pembangunan mixed use itu. Jadi kalau sekarang pendapatan dia dengan membangun dengan ruko itu hanya sekitar 1 M per bulan misalnya, tapi dengan membuat mixed use kamu bisa meyakinkan satu bulan dia bisa mendapatkan 2 M, siapa yang nggak mau pindah? Gitu ya. Jadi tahapan berikutnya adalah seperti ini. Oke, bisa ya, Mutia dicoba ya. Jadi tahapannya jangan dilompatin. Saya ingatkan kembali, coba mulai dari sini. Kemudian kita tentukan fungsi, baru dari fungsi-fungsi ini kita hitung bagaimana nilai investasinya, analisis investasinya sehingga ini realistis kalau dibangun. Jadi itulah bagian penting dari analisis dan nanti sudah pada keluaran konsep. Nah, ketajaban kamu di situlah yang paling penting di dalam proses studio PA5 ini, bukan bentukan bangunan ya itu di klaster 2, kamu klaster 1. Ya. Jadi bisa punya gambaran nanti yang tadi kamu tampilkan, kamu sebagai laporan ya, kamu share aja di grup. Nah, ini dilanjutkan ya, Mutia. Saya kirimkan bahan kuliahnya di grup dan juga di e-learning. Baik, Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada sih, Bu. Udah paham insya Allah. Udah ada gambarannya. Oke, tetap semangat ya. Ini Ibu. 3 pertemuan ke depan, kalau di perencanaannya kita belajarnya melalui e-learning. Tapi silahkan dalam jam kuliah, kamu boleh asistensi ya, dalam jam kuliah setiap Senin ini ya. Jadi ditunda sampai tunggu UTS, baru kamu tampilkan konsep perancangannya ini. Langsung saja, kalau bisa setiap minggu sudah ada progres. Minggu depan saya lihat tabelnya, minggu depannya lagi sudah nampak pemetaan tapaknya itu ya, analisis tapaknya. Agak berbeda ya analisis tapak di studio PA4 dan PA5 ya. Sudah nampak kan bedanya ya. Tidak hanya satu site, tapi dia sudah pada lingkup kawasan. Oke, itu saja ya Mutia ya. Oke, tetap semangat dan juga disiplin nih menjalankan tugasnya. Nggak terasa nanti ini. Terutama proses analisa ini mungkin agak banyak hal yang kamu pelajarin. Tapi insya Allah ini jadi dasar penting nanti dalam keluaran akhir kamu ya. Jadi perencanaan yang baik itu menentukan keberhasilan. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.